Halo, ada berita apa hari ini? Hari ini di Bandar Lampung, gua coba mau bahas soal sepak bolanya. Sepak bola dan Bandar Lampung. Apa sih yang kalian pikirkan dari sepak bola dan Bandar Lampung? Kalau gua berpikir dan merenung bahwa sepak bola di Bandar Lampung itu sangat menyedihkan. Kenapa? Sejarahnya kita itu punya yang namanya PSBL, Persatuan atau Perserikatan Sepak Bola Bandar Lampung, namun sekarang sudah tidak ada lagi. Padahal Bandar Lampung punya dua stadion, yaitu Stadion Mini yaitu Stadion Pahoman dan Stadion Sumpah Pemuda Wai Halim. Dan di Bandar Lampung ada yang namanya dua stadion mini, yaitu Stadion Kalpataru dan Stadion Waidadi. Tapi untuk bisa masyarakat menikmati sepak bola nomor 1 Indonesia, yaitu Liga 1 atau Ligue 1 yang diganti dari BRI Liga 1, harus nunggu kebaikan dari seseorang yang membeli waktu itu Perseroserui menjadi Badak Lampung FC yang kemudian degradasi, dan harus menunggu kebaikan dari Polri, Polisi Republik Indonesia yang punya Bayangkara FC, untuk singgah bermain di Stadion Sumpah Pemuda Wai Halim. Kita harus menunggu kebaikan mereka. Tidak ada pengelolaan yang maksimal dan optimal dan terdengar ke publik tentang sepak bola di Bandar Lampung. Waktu gua kecil, gue ingat masih ada dulu namanya SSB Catur Tunggal yang bagus-bagus, ada terus juga SSB dari PLN atau PDAM. Namun seiring waktu dan gua telah dewasa, ya udah nggak mendengar itu lagi. Mungkin bukan karena nggak ada, tapi karena memang guanya yang udah dewasa jadi nggak terlalu kesana lagi. Tapi gua sering jogging di Kalpataru, masih melihat SSB Catur Tunggal tuh sering latihan. Tapi sayang banget kalau di Bandar Lampung ini memang tidak ada pengelolaan liga sepak bola yang semi profesional untuk anak-anak usia ke bawahnya, usia SMP dan usia SMA. Padahal di Kalpataru stadion mininya itu cukup bagus untuk mempertandingkan kompetisi-kompetisi liga antar kelurahan misalnya. Karena di Forkot atau Porkot, Pekan Olahraga Kota, waktu itu pertandingan antar kelurahan itu sangat ramai, antusias warga tuh memenuhi tribun dari Stadion Mini Kalpataru. Itu kenapa tidak sepak bola dikelola? Mungkin memang secara hitung-hitungan sangat mahal. Gua berhitung soal anggaran untuk membangun liga di Kemiling aja dengan 9 kelurahannya itu sampai miliaran rupiah dan lebih dari 1-2 miliar. Kenapa? Tapi itu hitungan yang memang hitungan maksimal dan optimal, karena di situ dalam per hari pertandingannya itu yang kalau nggak salah ada 30 sampai 60 pertandingan yang mempertemukan antar kelurahan. Itu gua hitung pembayaran uang keamanan kepolisian. Per polisi itu kalau nggak salah 100 atau 150. Terus bayaran dari petugas kebersihan yang kita ambil dari kelurahan-kelurahan. Kemudian kita bayar juga untuk pemain dan ofisial, biaya makan dan biaya pembinaan. Itu gua hitung juga di situ. Memang sangat besar untuk membangun satu liga kecamatan yang saling mempertemukan antar kelurahan. Namun kan iklim ini harus dibentuk, karena sepak bola ini adalah, kita tahu bersama bahwa sepak bola ini salah satu alternatif mengubah nasib orang tidak mampu menjadi sangat mampu untuk membangun apapun di kampung halamannya. Kita tahu bersama Sadio Mane telah membangun rumah sakit dan stadion di kampung halamannya. Cristiano Ronaldo bahkan dia sampai mengangkat anak dari korban tsunami Aceh, Martunis namanya. Samuel Eto'o bisa membangun sepak bolanya ketika menjadi ketua asosiasi sepak bola Kamerun.
Artinya sepak bola ini ya nggak kalah dengan lulusan insinyur, lulusan matematika, lulusan bahasa, lulusan IT, nggak kalah bro. Sepak bola adalah salah satu alternatif untuk mengubah nasib seseorang. Kita tahu Pratama Arhan di kampung halamannya dulu pengembala sapi, pengembala. Kemudian dia mendapat kesempatan untuk melakukan seleksi dan bermain di PSIS Semarang kalau tidak salah, dan kemudian menjadi bintang bersama Sintayong di timnas Indonesia. Dan sempat menikmati kehidupan yang cukup di Jelik ya kalau nggak salah, atau di Jelik atau di Korea. Kemudian berlabuh di Thailand. Itu kisah dari Pratama Arhan. Tapi di Bandar Lampung dulu di timnasnya Coach Nova juga ada tuh pemain dari Waikanan kalau nggak salah, gua lupa. Bukan di Bandar Lampung, di Lampung. Nah, khusus di Bandar Lampung sepak bolanya, yaitu kan menjadi Stadion Mini Kalpataru, Stadion Waidadi, Stadion Pahoman. Ya alhamdulillah ada kebaikan-kebaikan dari Bayangkara FC dan Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal yang mau membuka hati agar tim-tim ini bermain di Lampung untuk menghibur warganya. Namun kan ini kan menjadi sebuah pertanyaan, kenapa sepak bola Bandar Lampung ini tidak berkembang, dan kenapa sepak bola Lampung pun jauh downgrade dari era PSBL, itu downgrade. Padahal di Lampung juga punya Sugar Group yang sering dikaitkan dengan pengembangan atau akselerasi tokoh-tokoh politik di Lampung. Kita sebut saja Arinal Junaidi dan Ridho Fikardo yang menjadi asupan Sugar Group. Kenapa enggak sih gubernur atau stakeholder bolanya merangkul perusahaan-perusahaan besar seperti Sugar Group, BW, kemudian Nestle yang di Lampung juga ada, untuk membangun kultur sepak bola yang menjanjikan bagi generasi sepak bola di Bandar Lampung ini. Secara infrastruktur kita ada, udah deh, nggak usah bilang lagi infrastruktur gak ada. Infrastrukturnya ada. Tapi wadah untuk anak-anak ini bermain bola seperti liga kecamatan, itu gak ada. Ya katakanlah cup itu kan memang bisa dan mudah kita buat. Tapi kan cup itu bukan untuk pembinaan, melainkan lebih kompetisi yang cepat berakhir. Kita perlu liga untuk melakukan pembinaan. Ya liga kecamatan, kita bangun di situ liga kecamatan, pertemukan antar kelurahan yang setiap, karena ini semi profesional, maka setiap tim di kelurahan itu mewakili kelurahannya, dan penanggung jawabnya atau manajernya adalah Pak Lurahnya, atau Pak Lurahnya merekrut siapa lagi, bekerjasama dengan siapa. Itu kan bisa digandeng seperti itu, dikemas, sehingga anak-anak muda di Bandar Lampung ini memiliki lompatan karir yang sangat luar biasa. Bagaimana kita bermimpi untuk masuk tim nasional Indonesia, bermimpi bisa bermain, bertemu, berkumpul, berkompetisi dengan pemain-pemain Eropa atau Asia lainnya atau Afrika sekalipun, jika untuk akses membuka pintu pun itu gak ada. Jadi perlu untuk pemerintah Kota Bandar Lampung, Asprop PSSI tingkat Lampung, diaspora, berpikir bagaimana memberikan akses bagi anak-anak di Bandar Lampung khususnya, karena gue tinggal di Bandar Lampung, untuk memberikan sebuah kompetisi pembinaan yang maksimal. Gue pernah ketemu dengan orang atau bekerja dalam suatu ruangan, di sana ada orang Lampung Timur. Dia bercerita heran, kok di Bandar Lampung ini gak ada hiburan rakyat sepak bola yang murah meriah. Sedangkan di Lampung Timur itu setiap minggu ada kompetisi. Ada kompetisi sepak bolanya. Dia bingung. Di Bandar Lampung yang notabene-nya kota, banyak sponsor-sponsor untuk bisa mengeluarkan CSR-nya untuk membangun sebuah kompetisi.
dan ada infrastrukturnya, stadion mini, stadion berbus, ada infrastrukturnya. Tapi kok gak ada hiburan rakyat yang murah meriah seperti sepak bola. Padahal olahraga terbesar yang dicintai rakyat Indonesia adalah sepak bola. Dan gue yakin kalau memang sepak bola ini dikemas secara profesional, tanpa titipan, tanpa pemotongan anggaran, tanpa pemotongan penghasilan pemain seperti yang terjadi di Maluku United, kita bisa mendorong adik-adik ini untuk mendapatkan uang jajan dari dana pembinaan. Gue yakin banget itu bisa. Karena sepak bola ini juga akan berdampak pada ekonomi kerakyatan. Dalam teori ekonomi, di mana ada keramaian, disitulah peluang atau kesempatan untuk mendapat keuntungan. Jadi mulailah pemimpin-pemimpin kota ini berpikir untuk bagaimana membangun sebuah kompetisi yang dicintai rakyatnya, sehingga generasi penerusnya punya alternatif-alternatif untuk mengubah nasib, yang kemudian ketika nasibnya sudah berubah, dia akan kembali ke kampung halamannya untuk membangun sebuah pondasi yang baik untuk kemaslahatan masyarakatnya di sana. Oke, itu dari gua. Sekian.